Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki tua yang tinggal di desa Pasir Mayang. Pekerjaannya adalah mencari bambu untuk dijual. Pada suatu hari, pada saat ia mencari bambu di tengah hutan, ia terkejut karena melihat di dalam sebuah bambu yang ditebangnya ada sebuah telur. Ia bingung mengapa di dalam bambu tersebut ada telur. Dia pun membawa telur itu pulang ke rumahnya. Setelah berbulan-bulan telur tersebut menetas, dia terkejut melihat di dalam telur tersebut ada anak perempuan. Kemudian ia memberi nama anak itu Putri Betung karena dia ditemukan di dalam bambu betung. 20 tahun kemudian, sang putri telah dewasa dengan paras yang cantik. Pada suatu hari, saat membantu orang tuanya meraut bambu, tiba-tiba sang putri terluka. Orang tuanya terkejut melihat darah sang putri berwarna putih. Sang putri cepat-cepat mengobati lukanya. Hal inilah yang menyebabkan ia disebut sebagai putri berdarah putih, atau dalam bahasa pasarnya Ratu Buradaya. Pada suatu ketika, orang tuanya meninggal dunia, sehingga sang putri hidup seorang diri. Banyak para pemuda yang ingin melamarnya, tetapi tidak ada yang sanggup memenuhi syarat yang diminta oleh sang putri, yakni berdarah putih sama seperti dirinya. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki Bugis yang mengaku berdarah putih ingin melamar sang putri, dan lelaki ini ternyata adalah seorang pangeran. Namun Putri Betung belum bisa langsung menerima laki-laki tersebut. Dia baru akan menerimanya apabila laki-laki itu dapat membuktikan bahwa berdarah putih sama seperti sang putri. Sang laki-laki tersebut membohongi Putri Betung. Sang laki-laki melukai jarinya, lalu dia meneteskan getah pepaya pada lukanya, sehingga darahnya nampak berwarna putih. Kemudian dia perlihatkan kepada putri, di jari laki-laki tadi darahnya berwarna putih. Putri Betung pun percaya jika darah laki-laki itu benar berwarna putih. Kemudian menikahlah Putri Betung dengan laki-laki tersebut. Bertahun-tahun setelah menikah, mereka pun dikaruniai anak, dan keluarga mereka selalu dijaga oleh para pengawal dan prajurit yang datang bersama suaminya. Suatu hari Putri Betung meminta suaminya meraut rotan di dalam rumah. Ketika itu Putri Betung berada di bawah kolong rumahnya. Tiba-tiba saja Putri Betung terkena tetesan darah berwarna merah. Cepat-cepat Putri Betung naik ke rumah. Ketika itu Putri Betung sangat terkejut karena dia melihat suaminya terluka, dan ia melihat darah suaminya berwarna merah. Putri Betung menggeram marah dan mengusir suaminya dari rumah. Putri Betung yang tertimpa rasa kecewa yang teramat sangat memerintahkan para pengawal dan prajuritnya menggenggam satu gumpalan tanah, kemudian melemparkannya ke rumah Putri Betung. Satu persatu mereka melemparkan tanah ke rumah Putri Betung hingga rumah sang putri tertimbun tanah beserta sang putri di dalamnya. Itulah yang menyebabkan bentuk kuburan Putri Betung seperti bukit kecil yang ada di desa Pasir Mayang saat ini. Bagi warga Pasir Mayang, Putri Betung lebih dikenal dengan sebutan Ratu Buradaya atau Ratu Berdarah Putih karena darahnya yang berwarna putih.